Tingginya kan? Turun dikit dong. Mic-nya lagi tambah gede. Praktik bu. Gimana player? Ketinggian nggak? Ketutupan sih. Ketutupan mukanya? Turun dikit. Dah. Nah, Lurusin tuh. Lurusin. Dites. Dah. nggak usah terlalu dekat ya. Waktu bikin Oh, naikin aja bu. Praktik bu, praktik bu. Udah? Iya. Ya. Soalnya nggak kedengeran di sini, nah tapi kedengeran di situ ya. Jadi audio itu di sini tapi di laptopnya ya. Udah ngerekam belum? Udah ya? Audio udah oke? Udah semua rekam ya? Audio udah oke? Siap? Oke? Enak? 3, 2, 1, mulai! Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, yang saat ini masih mengikuti ibadah di rumah masing-masing, terimalah salam kami Majelis Gereja HKBP Piladuta untuk kita semua. Selamat hari Minggu, sehat selalu, Shalom. Shalom dan selamat hari Minggu. Salam sejahtera juga menyertai pelayanan hamba-Nya dari baik Allah. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita saat teduh sejenak berdoa dalam hati, mohon kehadiran Roh Tuhan memimpin ibadah kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki ibadah Minggu ketiga setelah Trinitatis. Dialah Allah dan Tuhan kita yang senantiasa menyertai dan memberkati setiap rumah tangga yang percaya kepadanya. Terpujilah Allah Ibu Tunggal yang selalu menyertai perjalanan rumah tangga kami. Topik Minggu hari ini mengajak kita untuk membangun keluarga bahagia. Kita akan dapat mewujudkannya jika kita menuruti kehendak Tuhan dan jika kita selalu hidup dalam kasih Allah Tuhan kita. Terpujilah Allah Ibu Tunggal yang selalu berkenan memberkati rumah tangga kami dan keluarga kami. Marilah kita bersyukur dan beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan pujian syukur. Kita bernyanyi. Dengan
menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis di dalam 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian bunyinya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikian bunyi hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Saudara-saudari, dengan kerendahan hati marilah kita mengaku dosa-dosa kepada Allah. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang di hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap perbuatan, dan segenap dengan akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami, ajarlah kami melakukan yang sesuai dengan maksud-Mu.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada akhir-akhir ini perbuatan sebagai bukti kasih kami terhadap sesama semakin berkurang. Sering terjadi perlakuan kasar orang tua di dalam keluarga. Juga anak-anak sering tidak memperdulikan nasihat orang tua. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang sengsara ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Tuntunlah kami untuk taat dalam tulus hati karena takut akan Tuhan. Ya Tuhan Allah, sesuai dengan himbauan pemerintah kami akan memasuki new normal life. Kami akan kembali mengerjakan segala pekerjaan kami sebagaimana biasanya. Kami tahu ya Tuhan, hal itu tidaklah mudah untuk kami jalani, karena kami harus lebih serius menjaga kesehatan kami, supaya kami tidak termasuk terdampak musibah COVID-19. Ya Tuhan, jadikanlah kami pengasih bagi sesama, saling mengingatkan untuk bersama-sama memenuhi protokol kesehatan. Jangan biarkan kami mementingkan pribadi kami masing-masing, tetapi berilah kami hati yang terang untuk melakukan kasih dalam kehidupan kami. Ya Tuhan kami, kasihanilah kami, dan mampukanlah kami dan rumah tangga kami selalu berperilaku dalam kasih-Mu. Ya Tuhan Allah kami, sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat berbuat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. dosa-dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi. Di dalam
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ketiga setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Kidung Agung 8 ayat 5 sampai ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada mengandung. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat mengalirkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya Kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang menolong Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang Allah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta singkat pemberitahuan. Diberitahukan kepada seluruh anggota jemaat gereja HKBP Piladuta bahwa 1. Hasil rapat Majelis HKBP Piladuta telah menetapkan agar gereja kita dapat mengadakan kebaktian minggu di gereja ini seperti jadwal semula, dimulai pada tanggal 5 Juli 2020 masuk pukul 7.30 WIB untuk ibadah pagi dan pukul 10 WIB untuk ibadah siang, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah dan himbauan Ketua Umum PGI, mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ketika memasuki gereja. Kedua, ibadah sekolah minggu masih tetap menggunakan media Zoom di rumah masing-masing sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Ketiga, bagi jemaat yang sudah lanjut usia tidak dapat hadir di gereja, disediakan acara untuk dipakai di rumah. Keempat, dimohon agar seluruh jemaat dapat memberikan persembahan ibadah keluarga dan persembahan tahunan seperti
yang telah ditentukan. Kelima, informasi selengkapnya dapat kita peroleh dari situa sektor masing-masing tentang pelaksanaan ibadah berikutnya sesuai kondisi dan situasi yang berkembang. Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi manusia, itulah yang memelihara, menguasai, menerangi hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, selamat mengikuti ibadah, selamat hari Minggu. Shalom. Barangkali seperti warta yang tadi disebutkan, inilah ibadah kita melalui YouTube, ibadah di rumah masing-masing, dan sesuai kesepakatan mulai minggu depan kita akan mengikuti ibadah di gereja ini dengan tetap mengikuti pola tuntunan protokoler gugus kesehatan sebagaimana yang dihimbau oleh pemerintah dan pimpinan gereja kita. Itu kita tetap berdoa supaya virus ini boleh cepat berlalu dari tengah-tengah kita. Saudara-saudara yang saya kasihi, teman sekalian, harapan akan kasih anugerah dan berkat Tuhan, firman Tuhan untuk kita renungkan bersama hari ini, minggu ketiga setelah tertulis diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat 21. Saya akan membacakannya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya pikir kita semua yang hadir, yang mengikuti ibadah hari ini, atau keluarga-keluarga Kristen, kita mendambakan kebahagiaan. Kita menginginkan, kita bercita-cita
menjadi keluarga bahagia. Keluarga di mana damai itu hadir. Keluarga di mana tercipta harmonisasi hubungan yang baik antara suami dan istri, istri dan suami, antara orang tua dan anak. Kita mendambakan keluarga kita yang rukun, penuh dengan ketenangan, kesejukan, dan keteguhan. Kita mendambakan keluarga kita itu keluarga yang penuh dengan sukacita. Kita mendambakan keluarga kita itu, hidup rumah tangga kita itu jauh dari keributan, jauh dari pertengkaran, jauh dari perpecahan, atau yang sering kita sebut jauh dari broken home. Tentu untuk mencapai hidup rumah tangga yang bahagia, keluarga yang damai itu banyak upaya-upaya, usaha-usaha yang kita lakukan. Gak ada orang supaya keluarganya, rumah tangganya berbahagia, dia berusaha sekuat tenaga untuk bekerja, mencari harta materi, menumpuk kekayaan. Ada sebagian orang untuk mencapai, meraih kehidupan keluarga yang bahagia itu dengan mencari ketenaran. Ada yang berusaha mencapai kehidupan keluarga itu untuk meraih kekuasaan, jabatan yang tinggi, kedudukan yang strategis. Bagi sebagian orang wanita atau istri-istri, dia selalu merawat kecantikannya supaya dia merasa bahagia, supaya dia bersukacita di tengah rumah tangganya. Sebagian orang untuk meraih kebahagiaan itu di tengah rumah tangga keluarganya dengan terus belajar, menuntut ilmu pengetahuan yang setinggi-tingginya. Orang Batak kadang bersikap kebahagiaan itu diukur melalui kalau sudah tercapai itu 3 hal: hak moral, hak keadilan, hak semangat. Tak mungkin beda-beda. Apa dasar? Apa syarat disebut itu keluarga bahagia? Apa syarat? Apa itu dasar rumah tangga bahagia itu? Saudara-saudara, walaupun kadang faktanya kita lihat atau mungkin kita alami sendiri, ternyata ada orang yang sudah memiliki banyak harta, banyak kekayaan, banyak uang, keluarganya tidak bahagia. Ada juga keluarga rumah tangga, suami istri itu memiliki posisi yang bagus, kedudukan jabatan yang bagus, tapi rumah tangganya tidak bahagia. Masih terjadi kontak-kontakan, terjadi pertengkaran. Ada juga yang sudah memiliki ketenangan, mereka sudah menikmati ini dan itu, tapi ternyata keluarganya belum bahagia, tidak bahagia. Kebahagiaan itu tidak ditentukan yang saya sebutkan. Makanya Adolf Merkel, orang terkaya di Jerman, justru menabarahkan badannya ke naik hati. Enggak dia pakai.
Orang terkaya gitu. Makanya Michael Jackson, artis penyanyi yang luar biasa Amerika itu, justru meminum obat tidur overdosis. Tidak bahagia, cuma tenang dia. Atau G. Vargas, orang yang berkuasa, penguasa itu, presiden Brazil ya, sudah memiliki kekuasaan, tapi justru menembak jantungnya sendiri. Atau Marilyn Monroe, artis cantik Amerika, udah cantik dia, tapi justru meminum alkohol, obat depresi yang overdosis, yang mengakhiri hidup. Kecantikan bukan ukuran kebahagiaannya. Atau Thierry Costa, dokter terkenal di Prancis, justru bunuh diri. Bukan itu yang menentukan kebahagiaan. Bukan. Lalu apa? Gimana rahasia hidup rumah tangga kebahagiaan? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan hari ini mengarahkan kita, mengajak kita setiap keluarga, organ-organ, anggota-anggota keluarga untuk membangun hidup rumah tangga yang bahagia ini. Apa rahasia? Di mana letaknya? Kita tahu keluarga, rumah tangga di mana terdapat seorang suami, seorang istri bersama anak-anak. Mungkin ada bisa saja nanti ada di rumah itu opungnya ya, kakek atau nenek dan lain sebagainya. Suami seorang laki-laki, istri seorang perempuan, berbeda. Kalau Tuhan berkenan di tengah keluarga itu, Tuhan mengaruniakan agar keturunan, momongan, punya anak. Bisa saja anak perempuan, bisa saja anak laki-laki dan sebagainya. Yang berbeda-beda itu tapi boleh bersatu, boleh bergabung, boleh bersekutu. Yang disebut keluarga, yang disebut rumah tangga. Yang berbeda-beda tapi boleh bersatu, Pak. Kenapa? Karena diikat atau dipersatukan oleh tali, yaitu tali kasih. Ketika yang berbeda-beda itu bisa saja berbeda status, berbeda kemampuan, talenta, tapi mereka bisa bersatu karena diikat oleh tali kasih. Kebahagiaan rumah tangga bisa tercipta ketika semua anggota keluarga, semua yang ada di tengah rumah tangga itu mau dipersatukan, mau diikat oleh kasih. Amin. Cinta kasih yang mempersatukan itu, yang memberi kedamaian, yang memberi kerukunan, yang memberi kesejukan, keteduhan, maka tercipta kebahagiaan. Biarpun saya hebat, tapi saya tidak mau diikat, dihubungkan, dikonekkan dengan istri saya atau anak-anak saya. Artinya saya tidak mau bergabung, tidak mau berbaur. Mungkin tidak akan tercipta kebahagiaan, tidak akan tercipta harmoni, tidak akan tercipta sukacita itu.
kesedihan saya mau dipersatukan, mau dihubungkan dengan yang berbeda itu, maka ada kesinambungan, ada kebersamaan, ada satu rasa, ada satu hati, ada satu pikiran, ada satu tindakan, maka disitulah tercipta kebahagiaan, tercipta damai sejahtera. Kebahagiaan itu bisa kita temukan, bisa kita rasakan ketika semua pihak, setiap anggota keluarga memahami perannya dan mengetahui fungsinya. Kalau saya seorang suami, saya harus mengetahui apa peran saya sebagai suami. Kalau saya seorang istri, saya mengetahui apa peran, apa fungsi saya sebagai istri di tengah keluarga ini. Kalau saya seorang anak, mengetahui peran saya, mengetahui fungsi saya di tengah keluarga ini, dan itu saya lakukan. Dalam firman Tuhan ini suka ketika setiap anggota keluarga mengambil peran aktif masing-masing sesuai dengan fungsinya, protaknya, sesuai dengan mekanisme yang ada di tengah keluarga itu, akan tercipta kebahagiaan, akan tercipta harmonisasi, akan tercipta kerukunan keluarga. Si suami mengasihi istrinya dan jangan berlaku kasar. Ketika si suami berperan melakukan ini perintah Tuhan, mengasihi istrinya, jangan berlaku kasar. Karena saya laki-laki, saya lebih kuat atau saya lebih kaya, maka saya berbuat sembarangan. Oh tidak. Seorang suami harus mengasihi istrinya yang mungkin lebih lemah ototnya dari laki-laki. Artinya mengasihi. Mengasihi adalah seorang suami harus mau mengorbankan apapun juga demi istrinya. Rela mempersembahkan, memberikan apapun juga demi keutuhan, demi kedamaian, demi istri, demi keluarga, demi anak. Ada rumah tangga yang rusak, yang hancur, yang berantakan karena apa? Tindakan sang suami yang terlalu kasar. Ini sering dan tangan, nendang ini, mukul ini, mukul itu, sehingga terjadi percekcokan. Nah, ketika suami berlaku sayang, mengasihi istrinya itu seperti dirinya sendiri, situ akan tercipta kebahagiaan. Dan istri juga berlaku demikian. Ketika istri tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan. Tapi sering orang atau suami laki-laki menyalahartikan ini tunduk. Seolah-olah seorang istri itu, seorang perempuan harus tunduk mutlak kepada suaminya. Apa yang dibilang suaminya harus dipatuhi. Oh tidak. Makanya di sini disebut seperti kepada Tuhan. Kepatuhan, ketundukan seorang istri kepada suaminya harus seiring dengan kepatuhannya kepada Tuhan, ketundukannya kepada Tuhan. Tidak. Jadi asal apa dibilang suami harus ya enggak. Oh tidak dong. Apakah itu baik menurut Tuhan? Baru ikuti, baru dengarkan, baru taati, patuhi suami, ya. Tapi kalau bertentangan dengan kehendak Tuhan, jangan mau lah. Nah ini yang salah diartikan oleh laki-laki juga. Karena, hai kamu istri harus tunduk pada saya. Kalau suaminya sudah berlaku kasar, harus apakah sesuai dengan kehendak Tuhan, baru tunduklah kepada suami. Dan hai anak-anak, taatlah kepada orang tua. Taatlah. Dengarkanlah nasihat-nasihat, arahan bimbingan orang tua. Karena kita pahami orang tua itu adalah awalnya Allah, hamba Allah yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang mendidik kita. Dengarkanlah. Makanya Amsal Sulaiman, siapa yang menggertak orang tuanya, siapa yang
dia akan dipatok. Maka akan padam pelita. Tak sudah banyak cerita yang monumental. Siapa yang menghantam orang tuanya, tidak menghargai orang tuanya, tidak menghormati orang tuanya, yang menyangkal orang tuanya karena miskin, karena bodoh, karena apa yang terjadi? Di daerah Sumatera Barat namanya Malingunda. Cerita yang luar biasa. Kenapa? Dia tidak menghormati orang tuanya, tidak menghargai orang tua yang membesar, yang melahirkan dia, yang membesarkan dia. Ya karena dia apa? Dia telah hidup di dunia kehidupan yang mewah, megah, enak. Dia malu memiliki orang tua yang miskin, yang bajunya copot-capek. Atau di daerah Tanah Batak namanya Simarga. Maila Marina, Maila Marana ala Pugos. Jangan dong. Jangan. Hargai, hormati dia, orang tua itu. Nah itu juga anak-anak. Taatilah orang tua, tapi seperti kepada Tuhan. Orang tua mentaati orang tuanya, anak-anak mentaati orang tuanya seperti kepada Tuhan, seperti mentaati Tuhan, seperti takut akan Tuhan. Kalau orang tuanya juga kasar, seperti yang kita dengar, kalau ada orang tua yang mau membunuh anaknya, atau orang tua yang mau menjual anaknya, tak perlu itu, tak perlu itu ditaati. Karena apa? Tidak sesuai kehendak Tuhan. Tapi orang tua yang sayang sama anak-anaknya, yang pontang-panting kerja siang malam demi anak-anaknya, itu orang tua itu harus hormati. Titel ke-5, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Ini perlu anak-anak tahu ya, hormat kepada orang tua itu, karena orang tua itulah wakil Allah supaya kita mendapat berkat, supaya kita memiliki umur yang panjang, supaya kita memiliki bumi ini. Amin. Dan hai orang tua, janganlah menyakiti hati anak, supaya jangan tawar hatinya. Unang ditalihamu ya anak pemunai, unang saya dikasih, unang saya bani anak pemimpin, munai tak bani anak kotai, asal manganut asamu. Ini harus kita ingat sebagai orang tua. Apalagi anak kita ini sudah sekolah, bukan saja sekolah dasar, bukan saja menengah, sudah dekat, tapi sudah mengencang pendidikan. Jangan lagi kita berlaku asal jadi membangkitkan amarah. Tidak, kita harus mendidik anak-anak itu sesuai dengan sabda Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, dengan penuh kasih sayang. Bapak Ibu Saudara, bila ini kita ingat, bila ini kita hidupi, bila ini kita lakukan, maka keluarga kita menjadi keluarga bahagia, keluarga yang penuh sukacita. Kita baru belajar dari Alkitab secara perjalanan keluarga, tokoh-tokoh Alkitab. Katakanlah keluarga bahagia yang ada ketimbunan kita, keluarga Nuh. Tipe keluarga yang bahagia. Kenapa? Karena keluarga inilah keluarga yang hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka banyak bergaul dengan Allah. Keluarga Nuh selalu membawa anak-anaknya bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bukan seperti sebagian orang, hanya istri, ibu itu pergi ke gereja, si suami tinggal di warung di lapu-lapu. Enggak. Mereka sekeluarga bersekutu, mengajak dimanapun, walaupun daerah lain, tapi selalu diingatkan, kau beribadah aman, kau harus bersekutu dengan Tuhan, kau bernyanyi pergi ke gereja. Atau keluarga Joshua bersama istrinya, bersama anaknya di Joshua beberapa, tetapi aku dan seisi rumah tanggaku dan seluruh anggota keluarga akan beribadah kepada Tuhan. Luar biasa pemimpin, seorang suami yang mampu memimpin, membawa anak-anaknya, istrinya kepada Tuhan, beribadah, bertaat kepada Tuhan. Luar biasa. Atau keluarga sederhana, keluarga Yusuf dan Maria. Bukan harus kaya, bukan harus berjauh supaya pergi gereja, tidak.
ibadah, Maria Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah, termasuk menjadi keluarga bertanggung jawab. Dia memberi persembahannya, iurannya kepada Tuhan melalui bait Allah. Jangan seperti keluarga dan juga keluarga yang hancur, keluarga tidak baik kita temukan dalam Alkitab. Katakanlah keluarga Ayub yang memiliki istri perongrong. Sebenarnya istri itu harus penolong bagi suaminya, tapi kita temukan justru istri Ayub itu merongrong iman, percaya, keyakinan Ayub ketika penderitaan datang. Justru Ayub berkata, tinggalkanlah itu Tuhanmu, tidak benar itu. Justru istrinya mengajak supaya Ayub tidak setia kepada Tuhan. Tapi Ayub tidak mau. Dia setia. Akhirnya di akhir ceritanya Ayub menerima berlipat ganda berkat Tuhan. Jangan seperti keluarga Ananias dan Safira. Ya. Ada suami istri justru sepakat. Itu apa? Itu melakukan dosa, melakukan dusta, kebohongan kepada rasul-rasul. Jangan. Atau parah keluarga Ahab dan Isabel. Ya. Dia sudah raja, memiliki istri Isabel, tapi Isabel justru membuat suaminya yang sang raja ini DKI di bawah ketika istri mau jahat. Dia justru menyetir, ya, istri menyetir suaminya. Padahal suaminya raja, justru dia mengajak suaminya supaya melakukan kejahatan, membunuh. Itu pemilik kebun nabung. Oh, jangan dong, hargai suami. Kata-kata parjudo inai memberja amat asal jadi raja. Semuanya sebaliknya. Baru raja pe inai dijamu memperjulu amai amatai memberja mobil raja. Nah, tengok ya. Karena ini masih pela, ya. Nah, ini di pengalaman. Kalaupun ada kesalahan suami, jangan dipermalukan di depan orang. Palkan sekali. Palkan. Begitu juga ada suatu kesalahan istri, jangan dipermalukan dia di depan umum. Metode mungkin ya di rumah, di kamar, diingatkan kesalahan kekurangannya, jangan di depan umum, supaya dia sadar dan dia berharga. Inilah Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Kalau kita mau hidup keluarga rumah tangga kita, rumah tangga yang berbahagia, mari kita setiap anggota keluarga berperan mengetahui tugas fungsi kita dan kita lakukan itu. Dan terakhir sesuai dengan nyanyian yang sangat indah tadi, oh nanti ya, Kirim Jemaat 318, keluarga yang berbahagia itu seperti apa? Rumah tangga yang berbahagia seperti apa? 318 nanti nantikan. Ketika sepakat, sehati dalam kasih, ketika hidup dalam damai, ikatan kasih semakin teguh. Ketika Yesus menjadi guru, ketika Yesus menjadi pemimpin di rumah tangga kami, di situ rahasia kebahagiaan rumah tangga. Amin. Hadirkan Yesus yang memandu, yang mengarahkan, yang mengajari kita melakukan fungsi kita, maka kita akan melihat, akan menikmati bahagianya rumah tangga, hidup damai, penuh sukacita setiap keluarga. Semoga menjadi keluarga yang berbahagia. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas buah kehidupan, atas firman yang indah, yang menyapa kami, menyadarkan kami setiap anggota keluarga, suami, istri, atau anak, untuk ambil bagian dalam peran fungsi masing-masing, tugas masing-masing, sehingga tercipta komunikasi hubungan yang indah, yang baik,
kami berperan sesuai dengan fungsi kami, sehingga terciptalah kerukunan, ikatan dalam kasih. Ketika keluarga kami dipimpin oleh Yesus Kristus, ketika firman Tuhan bergema di tengah rumah tangga kami, ketika Yesus bersabda, kami dengarkan, kami ikuti, kami teladani. Ketika itulah keluarga kami menjadi keluarga yang damai, keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh sukacita dan kebahagiaan. Ya Yesus Kristus, Engkaulah pemimpin rumah tangga kami masing-masing. Walau kadang menghadapi persoalan, walau kadang menghadapi pergumulan, soal pekerjaan, soal ekonomi, soal kesehatan, soal cita-cita dan sebagainya, kami boleh berdamai, kami boleh saling menerima, kami saling memaklumi, kami mampu saling memaafkan, dan terciptalah kerukunan, keutuhan, dan damai sejahtera. Berkati firman Tuhan menjadi sumber, menjadi pegangan setiap rumah tangga Kristen, menjadi keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia berkat yang kita terima. Mari kita bernyanyi. Kita tiba pada pengutusan. Saudara-saudari, marilah kita bersyukur dan memuji Tuhan yang telah membangun rumah tangga yang berbahagia di hadapannya. Dialah yang telah memberikan kasih-Nya kepada keluarga Kristen, sehingga ada kasih yang kekal dalam setiap keluarga. Kami memuji Engkau dan Allah kami yang telah membangun keluarga kami untuk saling mengasihi selama hidup kami. Dengan keyakinan dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan Allah yang telah membangun keluarga yang berbahagia, marilah setiap rumah tangga Kristen selalu hidup dalam kasih, juga saling menguatkan untuk menjalani tatanan kehidupan yang baru, new normal life, berdamai dengan COVID-19. Tuhanlah yang telah mempersatukan kita, kiranya kita akan selalu dituntut memasuki tatanan kehidupan yang baru ini. Marilah melakukan yang sesuai dengan firman-Nya, agar kita selalu berdamai dalam keluarga kita masing-masing dan menjadi keluarga yang berbahagia.
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah kasih karunia dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat berhari Minggu.